Chapter 1211. Hilangnya pertempuran pertama. Pil Dao pertempuran adalah salah satu yang paling populer di dunia bela diri Dao. Itu adalah metode kompetisi yang hanya sedikit lebih rendah daripada bela diri Dao. Dimulai dengan Pil Dao dan finishing dengan bela diri adalah cara menghasilkan antisipasi. Tentu saja, sulit untuk memunculkan topik pertarungan pil tingkat ini. Meskipun Kaisar Petalplak adalah hakimnya, dia tidak cukup cakap untuk menyusun pertanyaan yang cukup menantang dan adil. Oleh karena itu, ia meminta kedua belah pihak untuk menyetujui metode kompetisi sendiri, dengan peringatan bahwa mereka harus menyetujuinya. Bagian kedua adalah yang paling sulit dari keduanya. Setelah beberapa negosiasi panjang, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Akan ada 3 putaran, masing-masing melibatkan bidang terkait pil yang berbeda. Yang pertama adalah pil pemurnian, cara yang agak mudah dan primitif dalam melakukan sesuatu. Yang kedua adalah analisis pil. Babak ini mengharuskan kedua belah pihak untuk menyajikan yang lain dengan pil yang tidak diketahui. Setiap pihak harus menganalisis pil tersebut. Sisi yang mengidentifikasi lebih banyak bahan akan dinyatakan sebagai pemenang. Adapun pil mana yang memenuhi syarat, apapun berjalan selama itu efektif dalam mengacaukan lawan. Secara alami, tidak ada kecurangan yang diizinkan. Kerugian otomatis akan diberikan jika ada yang ditemukan. Yang ketiga adalah kebalikan dari yang kedua. Kedua belah pihak akan menyiapkan materi yang benar dan salah sebelumnya. Lawan mereka harus menemukan jenis pil yang paling sesuai dengan bahan yang disiapkan, dan berhasil memperbaikinya. Jika kedua belah pihak berhasil, pihak yang melakukannya terlebih dahulu akan menang. Kedua belah pihak harus mengirim 3 pesaing yang berbeda. Adapun siapa yang dipilih untuk bersaing untuk apa, itu akan diputuskan melalui undian acak. Aku tidak memiliki keahlian dengan pil, jadi aku akan menahan diri untuk tidak berpartisipasi dan mengacaukan segalanya, tawa Kaisar Peerless. Jiang Chen mengangguk. Untuk pertarungan pil, aku akan mengambil Huanger dan Cloud Soar Monarch. Di antara 4 raja, Cloud Soar mungkin yang terbaik dalam pil. Dia mungkin tidak sebagus Kaisar Peerless dalam kenyataannya, tetapi tidak ada orang yang memiliki peluang melawan kandidat dari pil Viracity. Karena itu, lebih baik bagi beberapa wajah untuk Kaisar Agung. Seperti yang diharapkan, Sura Retreat mengirim keluar 2 pengikut yang tidak diketahui asalnya. Huang, aku pasti bisa menang melawan Kaisar Sura untuk yang ini. Aku tidak berpikir Cloud Soar memiliki kesempatan, jadi jika kamu dapat mengikat dengan lawan kamu, itu akan menjadi yang terbaik. Jiang Chen berusaha untuk meringankan tekanan dari teman wanitanya dengan pesan diam. Mari kita lihat bagaimana gambarnya berubah. Huang membalas sedikit senyum. Cloud Soar Monarch terpilih untuk putaran pemurnian pil pertama. Jiang Chen didelegasikan ke yang ketiga, yang membutuhkan persiapan dan sintesis bahan. Huanger diberi tanggung jawab untuk putaran kedua, analisis pil. Jiang Chen tidak punya masalah dengan salah satu dari 3 putaran. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan menang melawan Kaisar Sura 100% dari waktu. Dia bisa mengatakan hal yang sama ketika datang kepada siapapun, jujur. Baiklah, undiannya selesai. Biarkan babak pertama dimulai. Cloud Soar Monarch Mountain Pivot Mountain Monarch versus Sura Retreat Pil King Ce. Kaisar Petalplak mengumumkan, lawan Cloud Soar adalah seorang pria dengan tahi lalat besar di dasar daun telinganya. Namanya adalah Pil King Ce. Entah itu nama aslinya atau nama samarannya masih merupakan misteri sama seperti sisa latar belakangnya. Namun, Jiang Chen bisa tahu dari orang yang menyandangnya bahwa ia kemungkinan cukup mahir dengan pil. Bahkan, dia mungkin lebih unggul dari pil Raja Lu Feng dan Bu. Putaran pemurnian pil sangat jernih. Tidak ada gaya atau bakat. Kemampuan, pekerjaan tangan, dan teknik adalah satu-satunya elemen yang dipertaruhkan. Jenis pil yang akan disempurnakan juga ditentukan dengan undian acak. Kaisar Petalplak memilih jenis yang sewenang-wenang dari lebih dari selusin kesulitan yang sama. Dari raut wajahnya, Cloud Soar Monarch sangat santai. Tidak ada tekanan untuk ditemukan dalam ekspresinya. Tuan muda, apakah kamu berpikir bahwa Cloud Soar akan dapat memenangkan yang ini? Chronobalance Monarch bertanya pada Jiang Chen dengan tidak pasti, suaranya pelan. Ini hanya babak pertama, Jiang Chen balas tersenyum. Tidak masalah apakah kita menang atau kalah. Tidak apa-apa untuk menguji air untuk saat ini. Petik 2. Ini adalah kata-kata penghiburan. Sejujurnya, masing-masing dan setiap dari 13 putaran itu penting. Namun,
Dia tidak ingin bawahannya terlalu khawatir. Butuh sedikit usaha untuk meningkatkan semangat. Dia tidak akan membiarkannya mengempis begitu mudah. Seperti yang telah diramalkannya, Raja Pil yang tidak dikenal itu sangat mahir dalam seninya. Sementara pria itu tidak mengkhianati banyak keahliannya di awal, kecakapan yang mulai ia tampilkan di tengah-tengah putaran setara dengan setidaknya Raja Pil peringkat 9. Dia tampil lebih baik seiring berjalannya waktu. Meskipun Cloud Soar Monarch tampil sangat baik dengan mempertimbangkan tingkat keahliannya yang sebenarnya, itu tidak cukup untuk mengatasi perbedaan mendasar mereka pada akhirnya. Pil King C menyelesaikan proses penyempurnaan 30 menit penuh sebelum Raja, dengan pil-pil yang kualitasnya lebih tinggi daripada sepatu bot lawannya. Pemenang babak pertama sangat jelas. Kaisar Petalplak dan kawan-kawan semuanya sepakat bahwa Pil King C membawa pulang kemenangan. Babak pertama pergi ke Sura Retreat. Kaisar Sura menyeringai puas. Dia sangat terdorong oleh tindakan pengambilan darah pertama. Pil Dao adalah kelemahan abadi Retreat Sura. Mencetak kemenangan awal di sini adalah pukulan yang jelas bagi moral Secret Pivot Mountain. Ekspresi menyedihkan pada pengikut mereka sudah cukup bukti. Kemenangan babak pertama tidak sesederhana memenangkan hanya satu putaran. Tentu saja, sangat penting untuk memenangkan babak selanjutnya juga. Kamu telah melakukan tindakan besar dalam memenangkan pertempuran pertama. Dia memberi isyarat kepada Pil King C dengan gembira, lalu menoleh ke pria lain dengan jubah perak. Pil King Hui, kamu sudah bangun. Tidak masalah. Bagaimana bisa dipelajari seorang gadis yang lembut dan lemah seperti itu, bahkan jika dia mulai belajar Pil Dao di rahim ibunya. Kemenangan kedua sama baiknya dengan kemenangan aku. Petik 2. Pertarungan putaran kedua sebenarnya agak muskil. Ini menguji kompetensi kedua belah pihak hingga batas mereka. Prasyarat untuk berpartisipasi adalah memiliki pil esoterik, dan pil yang dibuat rumit pada saat itu. Ini sendiri merupakan percobaan. Huang tidak sering memurnikan pil sendiri, dan meskipun Jiang Chen melakukannya seperti biasa, pil-pilnya sebagian besar adalah varietas yang telah sampai ke tangan publik. Karena ini, mereka sudah dianalisis secara menyeluruh oleh banyak orang. Tidak mengetahui proses penyempurnaan adalah satu hal, menemukan bahan komponen pil adalah tugas yang jauh lebih mudah. Dengan demikian, pil standar dari jarak jauh tidak dapat digunakan. Meskipun Jiang Chen memiliki resep yang tak terhitung jumlahnya di otaknya, ia perlu memiliki pil jadi untuk putaran itu. Dia punya banyak pil jadi, tapi satu-satunya esoterik yang jauh adalah pil Pinecrane. Tidak ada jaminan bahwa yang lain dalam koleksinya cukup tidak dikenal. Kekayaan pengetahuan pil Viracity diberikan, setelah semua. Jiang Chen menggertakkan giginya. Dia mengalah pada memberikan Pinecrane pil kepada Huanger pada akhirnya. Pil Pinecrane adalah pil yang sangat membutuhkan keterampilan. Dalam hal teknik, itu membutuhkan lebih dari banyak pil peringkat Empire lakukan. Bahkan Kaisar Pil Zenith akan kesulitan membuat kepala atau ekornya. Sekarang karena pil yang berharga seperti ini ada di atas meja, ia benar-benar sudah siap. Babak kedua, Nona Huanger dari Secret Pivot Mountain versus Pil King Hui dari Sura Retreat. Perbedaan usia antara kedua pesaing menciptakan perbedaan yang mengejutkan. Tunggu, Kaisar Sura tiba-tiba menyela. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, Daois Sura? Kaisar Petalplak mengerutkan kening. Para kontestan harus diisolasi di babak ini. Kalau tidak, bagaimana jika seseorang menipu? Sangat mudah untuk menyelipkan beberapa detail dari jauh ke seseorang di atas panggung. Kaisar Sura sangat waspada terhadap Jiang Chen. Dia ingin memotong semua risiko yang dia bisa. Namun, sarannya membuat Kaisar Petalplak berada di tempat yang canggung. Jiang Chen mendengus mengejek. Kaisar Sura, kamu tampak sangat takut padaku. Kalau begitu, mengapa tidak menyerah saja mencoba melawan Gunung Merak Suci? Petik 2. Kaisar mendengus. Takut denganmu. Kamu harus melamun atau keluar dari pikiran kamu. Aku khawatir bahwa seseorang akan diam-diam mengganggu. Aku benci melihat sesuatu yang tidak sopan. Petik 2. Kaisar Petalplak, kita bisa pergi dengan isolasi. Jiang Chen tersenyum samar. Aku yakin bahwa kedua belah pihak akan sama-sama terisolasi. Tentu saja. Itu tidak akan melakukan perilaku serigala di tempat terbuka, hanya orang barbar yang tidur dengan serigala, bukan? Petik 2. Dia menyinggung Kaisar Sura sekali lagi. Babak kedua berlangsung dalam keadaan terisolasi. Pil Pinecrane memang pil yang tidak dapat dipahami. Pil King Hui memperhatikan betapa luar biasanya pil itu begitu masuk ke tangannya. Menghirup dengan tajam,
Raja Pil diresapi dengan pikiran bersemangat yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia datang ke ring, dia telah diperintahkan oleh Kaisar Pil Zenith untuk mendapatkan berita tentang Pil Pinecrane. Dia memiliki firasat yang sangat kuat bahwa pil ini adalah satu-satunya energi roh dan vitalitas kuat yang dipancarkannya. Dia hampir ingin menyimpannya dan menyimpannya. Tapi alasan mengatasi impuls pada akhirnya. Dia berada di sebuah arena. Tidak mungkin dia bisa menyelundupkannya dan bahkan jika dia mencoba, dia pertama-tama akan menjadi bahan tertawaan kota. Sementara ini terjadi, Huang juga menerima pil yang tidak dikenal. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia sudah siap secara mental untuk tidak melakukannya. Sebelum putaran dimulai, Jiang Chen telah mengajarinya cara menganalisis pil yang asing baginya. Karena kompetisi tidak memungkinkan untuk memecah pil, kemahiran besar dituntut. Tanpa aturan itu, orang bisa membuat beberapa kesimpulan hanya dengan membedah pil dengan hati-hati. Dengan itu, satu-satunya alat yang tersisa adalah mata, hidung, dan kesadaran seseorang. Chapter 1212. Apakah kamu masokis? Pertempuran pil memiliki batas waktu yang sama dengan pertempuran Dao bela diri, 4 jam. Saat detik-detik mengalir dalam hitungan menit, satu-satunya hal yang bisa dilakukan penonton adalah dengan cemas menunggu dengan napas tertahan. Berkat fakta bahwa keduanya bersaing secara terpisah, tidak ada orang di luar yang tahu apa yang mereka lakukan. 4 jam hampir habis. Menurut aturan, setiap orang hanya bisa menulis maksimal 7 jawaban. Jawaban yang benar diberikan poin, tetapi jawaban yang salah tidak menghasilkan penalti. Poin dimengerti dikurangi untuk jawaban ekstra, sehingga para kontestan akan menulis paling banyak 7 jawaban. Huanger hanya menulis 2 jawaban pada gulungannya sejauh ini. Keduanya adalah bahan yang cukup ia yakini. Dia punya beberapa ide tentang ruang kosong yang tersisa, tetapi masih berunding. Jawaban-jawaban dalam benaknya berada di perbatasan yang masuk akal. Ada beberapa bukti yang mendukung bagi mereka, tetapi mereka sebagian besar merupakan dugaan buta. Berlalunya waktu berarti dia tidak bisa lagi menunda. Dekat batas 4 jam, Huanger menuliskan semua tebakannya pada gulungan. Dia kehabisan waktu dan tidak ada ruginya dengan melakukannya. Putaran berakhir ketika dia menulis beberapa surat terakhirnya. Dengan itu, para kontestan akhirnya dibebaskan dari isolasi. Ekspresi Huang tidak bahagia atau tidak bahagia. Pil King Hui, di sisi lain, terlihat agak lebih serius, dengan sedikit ketidakpastian. Kedua gulungan jawaban diajukan. Untuk menghormati kontes yang sopan, masing-masing kontestan menandai gulungan lawan. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mencoba trik curang di sini. Sumpah telah dilantik sebelumnya, dan tipu daya mudah diidentifikasi pada tahap ini. Pil King Hui agak terkejut bahwa Huang memiliki 2 jawaban yang benar. Pil yang diberikannya tidak jelas. Dia berharap gadis itu benar-benar bingung, jujur. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar mengetahuinya atau tidak. Mungkin tebakan mereka beruntung. Raja Pil merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang yang begitu mudah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghubungkan titik-titik tertentu. Dia telah melakukan hal yang sama untuk Pil Pinecrane, meskipun keduanya adalah bahan tambahan. Dia tidak tahu apa bahan utama pil itu. Kedua belah pihak mengidentifikasi 2 bahan masing-masing. Karena jumlah bahan yang diidentifikasi sama, putaran kedua berakhir seri. Kaisar Petalplak sama terkejutnya dengan hasilnya seperti orang lain. Karena pertempuran seperti ini sangat teknis, dia berpendapat bahwa gadis yang luar biasa dari Secret Pivot Mountain kemungkinan akan kalah. Dasi dengan Raja Pil, betapa tak terduga. Suara kebingungan menggema di antara kerumunan. Dasi pertama sampai pada mereka begitu cepat. Pil King Hui sedikit kesal. Dia tidak ingin menerima sesuatu yang kurang dari kemenangan. Tetapi hidup seringkali merupakan serangkaian kekecewaan, dan ia menerima hasil yang cukup memadai. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengembara. Dia mengirim pesan Kaisar Pil Zenith segera setelah dia meninggalkan panggung. Yang mulia, pil yang aku analisis tadi memiliki aura kekuatan yang luar biasa. Aku menduga itu mungkin Pil Pinecrane yang kita kejar. Petik 2. Itu adalah berita yang menakjubkan. Tiba-tiba, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran Kaisar Pil Zenith, kebanyakan dari mereka setengah terbentuk. Pil Pinecrane, keserakahan memenuhi hati Kaisar Agung. Statusnya yang hebat hanya meningkatkan keinginannya. Apakah pil ajaib seperti Pil Pinecrane benar-benar ada di dunia ini? Dari mana Pil King Zhen mendapatkannya? Siapa yang mengajarkannya padanya?
Selain keserakahannya, Kaisar juga merasa iri. Akhirnya, hatinya menentukan sebuah resolusi. Aku harus mendapatkannya. Tidak peduli apa, aku harus minum pil Pinecrane. Kaisar Pil Zenith tidak meragukan keputusan pil Raja Hui. Pria itu adalah salah satu bawahannya yang paling terpercaya. Meskipun tidak menunjukkan dirinya hampir sama sekali di depan umum, pengetahuan pil Dao Pil King Hui sangat fenomenal. Kaisar mempercayainya secara implisit. Sikap Raja Pil yang hampir pasti berarti bahwa itu kemungkinan besar bukan yang asli. Dari perspektif Secret Pivot Mountain, tidak ada yang lebih sulit ditembus. Kaisar Pil Zenith tahu pil apa yang dibawa Menara Taiyuan, seperti halnya banyak Raja Pil yang memperhatikan rekan-rekan mereka. Karena itu, mustahil bagi Tuan Muda Zen untuk memilih satu dari pilihan di sana, dia harus menggunakan sesuatu yang jauh lebih membingungkan. Pil Pinecrane adalah kandidat paling masuk akal yang memenuhi kriteria itu. Dasi Huang bukan kabar baik atau buruk untuk Gunung Pivot Suci. Setidaknya Secret Pivot Mountain tidak diuntungkan oleh pertarungan pil Dao secara keseluruhan. Babak ketiga mengadu Tuan Muda Zen melawan Kaisar Sura, tetapi semua orang secara naluriah merasa bahwa yang pertama adalah pemenang yang pasti. Proses berjalan sesuai prediksi. Kaisar Sura berusaha berjuang, tetapi ia memiliki sedikit keahlian untuk berbicara tentang hal itu akan berguna. Dia bahkan tidak bisa menandingi mantan Raja Pil bawahannya, apalagi yang seperti Pil King Hui atau C. Itu sebagian mengapa Pil King Bu sangat dihargai di Sura Retreat beberapa tahun yang lalu. Sayangnya, provokasi Jiang Chen menyebabkan dia tanpa sadar diterima sebagai murid pemuda itu. Sura Retreat telah kehilangan Raja Pil peringkat atas hari itu. Jiang Chen memenuhi harapan publik dengan menang melawan Kaisar Sura dengan mudah. Yang terakhir ini tidak terlalu malu dengan kehilangan itu, karena pil Dao adalah pengejaran yang hampir tidak ia pedulikan. Dia jauh lebih marah tentang fakta bahwa pil King Cui tidak memenangkan putaran kedua. Ini melemparkan bayangan ke dalam hatinya. Namun, keluar dengan satu kemenangan dan satu kerugian tidak terlalu buruk. Ini adalah bidang di mana Gunung Pivot Suci memiliki keuntungan. Tidak ada yang tidak dapat diterima tentang kinerja Sura Retreat. Putaran pil Dao telah berakhir, persiapan untuk putaran subjek berikutnya sedang berlangsung. Formasi, jimat, dan penjinakan binatang semua memiliki 2 putaran khusus. Menggambar banyak mengungkapkan binatang menjinakkan untuk menjadi topik selanjutnya. Karena penjinakan binatang buas adalah bidang keahlian yang relatif langka, sebagian besar pembudidaya di luar sekte khusus tidak terbiasa dengannya. Tapi ini bukan kesimpulan mutlak. Kurangnya keahlian tidak menghentikan beberapa pembudidaya dari menjinakkan binatang buas sebagai familiar atau tunggangan mereka. Setelah beberapa diskusi tentang sisi Secret Pivot Mountain, diputuskan bahwa Jiang Chen dan Huanger akan melangkah maju. Sejujurnya, Huang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Sayangnya, Kaisar Peerless dan Cloud Soar juga tidak. Jadi pada akhirnya, dia adalah pilihan terbaik. Orang lain hampir dijamin akan kalah. Memiliki seseorang yang dekat melakukannya memungkinkan beberapa penampilan dapat dipertahankan. Seorang ahli seperti Kaisar Peerless tidak bisa diizinkan untuk menunjukkan rasa takut. Kaisar Peerless memiliki binatang jinak, karena hampir seluruhnya menggunakan kekuatan bela dirinya untuk memaksanya di bawah komandonya. Dia melakukannya dengan bantuan signifikan dari seorang teman dengan bakat yang dibutuhkan. Dia tidak memiliki keterampilan seperti itu, yang berarti bahwa dia akan mencapai sangat sedikit bahkan jika dia memaksa dirinya untuk berpartisipasi. Namun, Jiang Chen berbeda. Dia adalah penjinak binatang buas yang ulung. Dalam Boundless Chatakop, ia mengandalkan bahasa binatang buas kuno untuk menarik minat non-jahat Monkey padanya. Selain itu, hubungannya dengan Long Xiaoxuan juga dipicu oleh pengetahuannya tentang bahasa drakonik. Itulah manfaat membaca dan belajar dengan baik. Seseorang harus belajar bahasa binatang untuk menjinakkannya. Binatang buas datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi bahasa binatang buas kuno adalah bahasa umum yang umum. Alasan Jiang Chen bisa berteman dengan Long Xiaoxuan adalah penguasaannya atas hal itu. Ini juga merupakan penyebab keintiman alaminya dengan anak harimau putih astral. Mengapa lagi spesies yang sombong itu mau bergaul dengan manusia? Sura Retreat mengirim Kaisar Sura dan Pil King Hui. Jika bukan karena aturan bahwa para pemimpin kedua faksi diminta untuk berpartisipasi dalam satu putaran per wilayah, Kaisar akan lebih suka mengirim kedua Raja Pil-Pilvire. Mereka berdua secara mengejutkan mahir binatang buas di samping keterampilan pemurnian pil mereka. Namun,
Kaisar Sura tidak jorok dalam menjinakkan binatang buas. Dia sebenarnya cukup mahir. Tuan Muda Zen, Gunung Merak Suci kamu tidak memiliki peluang dalam kompetisi penjinakan binatang buas. Kaisar tidak bisa menahan tawa ketika ia melihat bahwa Jiang Chen membawa Huanger keluar bersamanya. Jika kamu begitu percaya diri, haruskah kita membatalkan 13 putaran? Kita bisa menentukan pemenang dengan 1 putaran saja, bukan? Jiang Chen tersenyum samar. Kata-kata itu memberikan tamparan menyengat di wajah Kaisar Sura. Ekspresinya membeku dengan rahang kendur. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa sulit untuk menjawab kontra tantangan Jiang Chen. Jika dia tidak mengambilnya, bukankah itu berarti dia seharusnya tidak begitu bersemangat tentang peluangnya? Mengapa Gunung Suci Pifau tidak memiliki kesempatan? Tetapi Kaisar Sura juga tidak bisa menyetujuinya. Hatinya terganggu oleh senyum percaya diri Jiang Chen. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa persekongkolan bersembunyi di belakangnya. Kaisar tahu lebih baik daripada siapapun sekarang bahwa Jiang Chen bukan jenius muda biasa. Menurutnya, pemuda itu memiliki potensi yang menakutkan. Dia mungkin masih mengejar ke tingkat Kaisar Pifau, tetapi jika dia dibiarkan tumbuh, sangat mungkin bahwa dia akan menjadi salah satu musuh terberat Kaisar. Kaisar Sura secara naluriah takut pada lawan mudanya. Secara alami, ia menahan diri untuk tidak jatuh pada kemungkinan trik dengan counter Jiang Chen. Jauh lebih aman untuk bertahan dengan 13 putaran. Komentar awalnya menjadi pukulan terhadap dirinya sendiri karena itu. Ada tawa dari bawah panggung. Suara mengejek menghampiri para kontestan. Sikap dan ketakutan Kaisar Sura untuk berperang memperburuk pendapat para pengikut lagi. Aku tidak tertarik untuk mendapatkan kemenangan gratis dari juniorku. Aku juga tidak peduli dengan santai melanggar aturan. Jika kamu takut, Tuan Muda Zen, belum terlambat untuk meminta maaf. Petik 2. Back. Jiang Chen mendengus. Jika kamu tidak takut, Kaisar Sura, lalu mengapa kamu mengubah topik pembicaraan? Jika kamu tidak takut, mengapa tidak menerima kesepakatan aku? Aku penasaran, kenapa kamu bertengkar dengan aku ketika kamu sebenarnya tidak ingin diperparah? Kamu tidak pernah memiliki apapun untuk mendukung kata-kata kamu. Mungkin kamu benar-benar seorang masokis. Petik 2. Chapter 1213. The Black Winged Drake. Kaisar Sura merasa sangat terhina setelah Jiang Chen membalas ejekannya. Dia tahu bahwa bodoh untuk berdebat dengan Tuan Muda Zen, jadi dia memilih untuk mendengus. Tuan Muda Zen, kamu adalah sesuatu dalam hal berbicara dengan lancar, tetapi kamu membutuhkan keterampilan dan pengetahuan sejati untuk memenangkan persaingan. Babak keempat dimulai. Nona Huanger dari Secret Pifau Mountain versus Pilking Hui dari Sura Retreat. Petik 2. Bagian penjinakan binatang buas dari kompetisi adalah yang sangat primitif. Huang tidak memiliki pencapaian khusus dalam seni menjinakkan binatang buas, jadi dia menyerah setelah penampilan token. Sudah menjadi rencana suci Pifau Mountain untuk menyerah pada babak ini, belum lagi bahwa Pilking Hui jelas berpengalaman dalam seni penjinakan binatang buas. Senyum sombong keluar dari sudut bibir Kaisar Sura ketika Huang kebobolan tanpa ragu-ragu. Penyerahan Huang membuatnya sadar bahwa Gunung Merak Suci mungkin benar-benar kurang di daerah tersebut. Mereka tidak akan menyerah begitu saja jika tidak. Pilking Hui dari Sura Retreat memenangkan ronde keempat. Babak kelima dimulai adalah Tuan Muda Zen dari Secret Pifau Mountain versus Emperor Sura of Sura Retreat. Kami akan menggambar sedotan untuk memutuskan format pertandingan. Petik 2. Ada banyak yang bisa dipilih untuk penjinakan binatang buas. Ada penjinakan binatang buas di tempat, memanggil hewan kontrak untuk melakukan pertempuran. Format yang diambil Huang dan Pilking Hui sebelumnya adalah penjinakan binatang buas di tempat. Itulah yang Jiang Chen harapkan juga hasilnya. Itu akan lebih baik menggunakan penguasaannya dalam bahasa binatang buas kuno, tetapi kenyataan sering bertentangan dengan keinginan seseorang. Ketika hasil undian keluar, format pertandingan berubah menjadi pertarungan antara binatang yang dikontrak peserta. Itu adalah format pertandingan paling primitif dan langsung. Siapapun yang memiliki binatang terkontrak yang lebih kuat akan menang. Kaisar Sura hampir tertawa ketika melihat format pertandingan. Dia berpikir bahwa kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Sebagai seorang kaisar besar, binatang yang dikontraknya adalah kerajaan kaisar yang hampir maju. Bahkan, dia menemukan makhluk roh ini secara tidak sengaja. Semua orang tahu bahwa semakin tinggi tingkat makhluk roh, semakin sulit untuk menjinakkannya.
Jika Kaisar Sura tidak belajar dalam seni menjinakkan binatang buas dan tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan binatang buas seperti itu, ia bahkan tidak akan bisa mendapatkan Kaisar binatang buas awal, apalagi yang sedang berada di dunia pertengahan. Pertemuan seperti ini sepenuhnya menguntungkan. Ada banyak kaisar besar yang binatang buas yang dikontrak lebih rendah dari kerajaan kaisar. Bahkan, beberapa bahkan tidak memiliki binatang yang dikontrak untuk memulai. Mereka tidak kekurangan kemampuan untuk mengontrak seekor binatang buas, tetapi yang mereka temukan adalah tingkat yang tidak cocok atau terlalu rendah. Tidak ada yang menginginkan binatang seperti itu. Seekor binatang buas harus berada pada tingkat budidaya yang tinggi atau memiliki potensi besar. Jika mereka tidak memiliki salah satu dari kualitas ini, tidak ada gunanya menjinakkan mereka sama sekali. Ini terutama benar dalam kasus seorang kaisar agung, di mana binatang yang dikontrak dengan buruk hanya akan kehilangan muka. Binatang yang dikontrak Kaisar Sura memiliki budidaya dan potensi besar. Makhluk rohnya hanya menjadi kaisar awal ketika dia pertama kali mengontraknya. Setelah belasan tahun dirawat, binatang buas itu kini mendekati alam kaisar tingkat lanjut. Itu benar-benar mampu berkembang ke puncak kaisar di masa depan. Apakah itu bisa menjadi kaisar besar atau tidak sepenuhnya tergantung pada keberuntungan dan kemampuannya sendiri. Kaisar Sura sangat bangga dengan makhluk roh terkontraknya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa bahkan Kaisar Pifou adalah orang yang sederajat dalam bidang ini, apalagi seseorang semuda Tuan Muda Zen. Apa tingkat budidaya Tuan Muda Zen? Seberapa kuat binatang yang dikontraknya mungkin? Tuan Muda Zen akan memiliki satu di dunia bijak paling banyak. Bahkan sekte yang tidak terkenal dengan seni penjinakan binatang buas mereka bisa menjinakkan binatang buas pada tingkat yang sama dengan pembudidaya mereka. Dengan demikian, tidak heran jika Kaisar Sura merasa sangat optimis. Langkah pertama untuk menjinakkan makhluk roh adalah mengalahkannya dengan paksa dan membuatnya tunduk dengan kecakapan bela diri yang unggul. Jiang Chen merasa sedikit tertekan ketika dia melihat hasil sedotan. Itu adalah format yang paling tidak disukai dari semua pilihan yang mungkin. Dia tidak takut tidak mampu, tetapi penguasaannya terhadap bahasa binatang buas kuno sama sekali tidak berguna dengan format ini. Sebenarnya, dia tidak memiliki makhluk roh yang dikontrak. Namun, dia memang memiliki banyak sekutu binatang kontrak. Misalnya, ia memiliki Long Xiaoxuan, tikus Gold Beater, dan anak harimau putih astral. Tentu saja, dia tidak akan mengirim anak harimau putih astral ke pertempuran karena belum sepenuhnya terbangun. Adapun tikus Gold Beater, mereka telah diakui tumbuh banyak sejak pertama kali bertemu mereka, tetapi itu bertentangan dengan sifat oleh Gold untuk dengan ganas melawan binatang yang dikontrak Kaisar Sura di tanah terbuka. Pada akhirnya, Long Xiaoxuan adalah satu-satunya pilihannya. Bukannya dia tidak bisa meminta naga untuk melakukan sesuatu, tetapi dia benar-benar tidak ingin mengungkapkan kehadiran Long Xiaoxuan kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, garis keturunan naga sejati adalah luar biasa, dan keadaan mengeksposnya tidak terbayangkan. Dia harus mendiskusikan situasinya dengan Long Xiaoxuan, jadi dia mengirimi naga pesan. Saudaraku Long, aku tidak bisa kehilangan pertandingan ini, jadi aku butuh bantuanmu di sini. Namun, akan ada konsekuensi setelah diri sejati kamu terekspos ke dunia. Aku tidak akan menyalahkan kamu jika kamu ingin tidak melakukannya. Petik 2. Jiang Chen tidak ingin menggunakan prinsip valutin tinggi untuk memaksa Long Xiaoxuan agar membantunya. Naga itu mendengus dingin. Apakah kamu akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa jika aku diburu? Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku tidak akan. Kamu dan aku sudah lama bersaudara. Jiang Chen cukup jengkel dengan pertanyaan bodoh itu. Itulah tepatnya poin aku. Long Xiaoxuan berkata dengan acuh tak acuh, hanya masalah waktu sebelum keberadaan aku terungkap. Agak menyebalkan juga bahwa naga sejati yang mulia terpaksa bersembunyi dari dunia. Petik 2. Pada awalnya, Long Xiaoxuan telah malu dan takut pada dunia karena dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia jauh lebih akrab dengan itu sekarang dan telah membentuk pendapatnya sendiri, sejak lama menumpahkan kekhawatiran dan ketakutan awalnya. Selain itu, dia secara bertahap membangkitkan semua kenangan dan kebanggaan alami naga sejati. Dia juga tidak ingin bersembunyi dari dunia selamanya. Menurutnya, itu praktis penistaan terhadap warisannya. Kamu harus berpikir dengan hati-hati tentang ini, Saudara Long. Jiang Chen mengingatkan lagi, tidak perlu. Naga yang berjongkok pada akhirnya harus melayang di langit suatu hari. Long Xiaoxuan merespons dengan acuh tak acuh tetapi tegas.
Jadi, kamu benar-benar sudah memutuskan. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam. Kamu sangat bertele-tele. Long Xiaoxuan terdengar cukup sombong, tapi itu juga indikasi yang jelas bahwa dia tidak keberatan mengekspos dirinya ke dunia. Jiang Chen bisa memahaminya. Long Xiaoxuan hari ini jauh dari Long Xiaoxuan yang baru saja memasuki dunia dari pegas roh kayu. Sejak dia memasuki dunia kaisar, kekuatan dan ingatannya telah tumbuh tanpa henti. Tidak dapat dihindari bahwa kegelisahan Long Xiaoxuan akan mencapai titik puncaknya suatu hari, belum lagi bahwa naga itu kemungkinan bosan mati dengan hidup seperti tikus hari demi hari. Biarkan mereka datang. Semburan gairah naik di hati Jiang Chen. Kamu mungkin menyerah sekarang jika kamu takut, Tuan Muda Sen. Jangan biarkan aku menunggu lebih lama lagi, suara sombong Kaisar Sura datang dari jauh. Makhluk roh besar, menakutkan, dan gelap gulita berdiri di belakang Kaisar Agung. Itu tampak seperti baru saja merangkak keluar dari neraka, dan persilangan antara binatang buas dan makhluk burung. Tidak hanya memiliki anggota tubuh yang kuat, tetapi memiliki sepasang sayap daging yang cukup besar untuk menutupi langit. Hampir setengah dari arena ditutupi oleh sayapnya yang sangat besar. Makhluk itu benar-benar hitam, tetapi ada lampu hijau yang bersinar dari dahinya. Mata hijaunya yang berkilau tampak lebih seperti milik kepala hantu. Mengaum, binatang itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya yang berdaging, menciptakan angin yang bergejolak untuk menendang badai pasir dan batu yang liar. Langit menjadi gelap dan awan petir menjulang. Tampaknya ada perubahan yang terjadi di tanah itu. Teriakan melengking yang keluar sepertinya mampu menembus jiwa seorang kultivator. Baik itu dalam hal kualitas fisik atau kehadiran, makhluk ini menakutkan sekaligus menakutkan. Jiang Chen terkejut oleh makhluk hitam itu. Apakah itu drake bersayap hitam? Drake bersayap hitam bukan spesies alami. Itu adalah ras campuran yang berasal dari zaman kuno. Beberapa orang mengklaim bahwa itu adalah keturunan naga kuno dan makhluk bertaring, salah satu yang paling ganas di dunia. Terlepas dari keaslian rumor itu, tidak ada keraguan bahwa drake bersayap hitam sama menakutkannya dengan yang dikatakan legenda itu. Seorang pembudidaya biasa tidak bisa memerintahkan makhluk seperti ini. Penjinaknya harus menjadi seorang kaisar besar yang fasih dalam seni shuro dan pembunuhan seperti Kaisar Sura. Dari segi temperamen, drake bersayap hitam sangat cocok dengan Kaisar Sura. Tidak heran rasanya tidak ingin atau tidak bahagia memiliki seorang tuan seperti Kaisar Sura. Kaisar Sura secara keliru berpikir bahwa Jiang Chen tertegun oleh binatang yang dikontraknya ketika dia melihat tatapan rumit di mata pemuda itu. Senang karena kata-kata, dia mengejek dengan bangga. Kamu punya mulut yang cukup pintar sebelumnya, bukan, Tuan Muda Zen? Apa yang salah? Apakah kamu begitu takut sehingga kamu tidak bisa menggerakkan kaki kamu? Petik 2. Drake bersayap hitam tidak diragukan lagi memiliki penampilan dan kehadiran yang menakutkan. Tetapi Kaisar Sura bermimpi untuk berpikir bahwa ini cukup untuk menakuti Jiang Chen. Benar-benar tidak tergerak oleh penampilan dan kehadiran makhluk yang mengesankan itu, Jiang Chen perlahan-lahan naik ke atas tangga arena dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia mengejek secara terbuka. Ini memiliki penampilan yang kuat, tetapi tidak lebih. Kamu ingin menakuti aku hanya dengan ini, Shuro. Betapa naifnya. Petik 2. Kaisar Sura tertawa sinis. Aku masih tidak mau mengakui kekalahan, begitu. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu mungkin akan melawan binatang kontrak aku. Petik 2. Jiang Chen mencemooh. Kamu pasti merasa sangat senang dengan dirimu sendiri. Kamu pikir kemenangan sudah ada dalam genggaman kamu, bukan? Petik 2. Tapi tentu saja, jawab Kaisar Sura santai. Dia percaya bahwa kemenangan sudah ada di tangan. Dia tidak percaya bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukan Jiang Chen untuk menang meskipun ada pertanyaan balasan karena kepercayaannya pada kemampuan drake berburu sayap hitam. Jika sifat keras drake sepenuhnya terangsang, itu akan memancarkan kehadiran beberapa kali lebih kuat daripada musuh. Bahkan ahli manusia Kaisar Puncak harus waspada. Ini memungkinkannya untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Chapter 1214. Naga sejati mengungkap diri sendiri. Kaisar Sura jelas sedang mengadakan pertunjukan untuk menjatuhkan Jiang Chen. Dia bersiul dengan lembut dan membuat gerakan menyapu. Drake bersayap hitam itu berteriak ketika mengangkat lehernya ke arah langit. Itu memperluas sayap besar dan berdaging di punggungnya dan mengipasi mereka. Suara mendesing. Angin kencang yang sangat kuat melesat menuju panggung dan menyelimuti arena.
Belau Drake juga berisi aura mengerikan-mengerikan yang berkeliaran ke arah Jiang Chen. Tuan Muda Zen, jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan tidak memiliki makhluk roh yang dikontrak. Kaisar Sura sangat angkuh dan penuh dengan dirinya sendiri. Dia adalah seorang pemburu yang bermain dengan mangsanya. Jiang Chen dengan lembut membuka matanya dan tersenyum mengejek. Shuro, aku hanya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Drake sayap hitammu. Dari tampilannya, sebenarnya agak biasa-biasa saja. Lupakan ranah kaisar yang hebat, yang terjauh yang pernah dijangkau adalah ranah kaisar puncak. Drake kamu ini hanya berguna sebagai penghalang bagi orang awam dan sebagai objek untuk menjaga penampilan. Aku tidak mengerti mengapa kamu begitu bangga karenanya. Petik 2. Kaisar Sura telah memamerkan aura yang menantang surga dari Drake bersayap hitam untuk menahan arogansi Jiang Chen dan membuatnya menyerah. Namun, Tuan muda itu bahkan tidak terintimidasi sedikitpun. Bahkan, tanggapannya bahkan menimbulkan rasa panik dalam diri Kaisar Sura. Bocah itu, dia benar-benar mengenali Drake bersayap hitam. Dia, sebenarnya memiliki mata untuk hal-hal seperti itu juga. Kaisar Sura merasakan perasaan jengkel yang tidak dapat dijelaskan. Drake bersayap hitam bukan binatang biasa. Itu adalah half-blood ganas yang tidak bisa diharapkan untuk bertemu lebih dari satu kali setiap ribuan tahun. Masyarakat umum bahkan tidak akan mengenalinya. Kaisar Sura telah melakukan penelitian yang sangat luas dan mempekerjakan banyak tuan penjinak binatang untuk mengidentifikasi binatang buas itu. Namun, Tuan Muda Zen tidak butuh waktu sebentar untuk mengidentifikasi itu. Ini sangat mengurangi keangkuhannya. Dia ingin menghancurkan lawannya dengan kartu trufnya, tetapi langsung dipanggil. Perasaan ini sama menjijikkannya seperti dimakan oleh belatung dari dalam keluar. Dia mendengus dingin saat penghinaan berubah menjadi kemarahan. Tuan Muda Zen, karena kamu sudah tahu apa itu, kamu harus mengakui kehilangan kamu. Kamu dapat menunggu waktu kamu, tetapi tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk mengubah hasilnya. Kamu tidak bisa menang melawan aku dalam penjinakan binatang buas. Petik 2. Para pengikut menghirup udara dingin ketika mereka melihat Drake bersayap hitam. Mereka bisa merasakan keganasan dan haus darah yang berasal dari dalamnya. Auranya terasa sangat kuat sehingga sepertinya bisa menghancurkan segalanya menjadi debu. Para pengikut yang memihak Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi berkeringat. Hampir semua orang dari Secret Pivot Mountain mengerutkan alisnya. Mereka sangat takut pada Drake bersayap hitam dan sangat cemas. Namun Huang dan Kaisar Peerless, sama tenang dan tenangnya seperti sebelumnya. Jiang Chen melirik Kaisar Sura dengan tajam. Shuro, tahukah kamu mengapa kamu tidak akan pernah memerintah Velurium Capital? Apakah kamu masih mencoba menyesatkan orang banyak dengan khayalan kamu? Kaisar Sura sangat tidak senang. Itu karena kamu katak di dalam sumur. Kamu berpikiran sempit sehingga yang dapat kamu lihat hanyalah potongan kecil langit di depan kamu. Kamu akan selamanya tidak tahu tentang bentangan dunia luar. Jika Drake bersayap hitam belaka sudah cukup untuk memperoleh tampilan sombong di wajah kamu, bersiaplah untuk terkejut dengan apa yang aku tunjukkan. Jiang Chen tiba-tiba mengangkat suaranya dan memproyeksikannya jauh dan luas. Bersiap untuk kaget. Kerumunan menatap Jiang Chen dengan penasaran dengan antisipasi. Mereka bertanya-tanya kartu truf macam apa yang akan dia tunjukkan. Bagaimana dia bisa tetap tenang dan percaya diri ketika dia menghadapi Drake bersayap hitam. Apakah dia benar-benar memiliki kartu truf yang luar biasa? Semua orang tahu betapa baiknya Tuan Muda Zen menciptakan keajaiban. Berkali-kali, dia membuat yang mustahil menjadi mungkin. Kejutan apa yang dia miliki saat ini? Apakah dia akan menciptakan keajaiban lain? Kata-kata Jiang Chen menyebabkan retakan tak terlihat muncul di hati Dao Kaisar Sura yang keras dan seperti batu. Berat, game apa yang kamu coba mainkan? Dia sedikit tercengang, bukan karena kata-kata Jiang Chen, tetapi karena ketenangan dan kesombongan Tuan Muda di seluruh situasi. Apakah dia benar-benar memiliki kartu truf? Kaisar Sura mulai meragukan dirinya sendiri. Namun, dia tetap yakin bahwa tidak ada cara bagi Jiang Chen untuk memanggil binatang buas yang lebih kuat daripada Drake sayap hitamnya. Dengan tingkat budidaya Tuan Muda Zen saat ini, sama sekali tidak ada cara dia bisa menjinakkan binatang buas yang lebih kuat daripada Drake. Seekor binatang dengan kekuatan seperti itu bisa membunuhnya dalam satu serangan. Tidak ada cara yang layak baginya untuk menjinakkan sesuatu seperti itu. Bocah itu gila. Pikiran Kaisar Sura dipenuhi dengan keraguan, tetapi dia akhirnya memutuskan bahwa bocah itu gila.
Jiang Chen tidak gila, jauh dari itu. Bahkan, kepalanya lebih jernih dari sebelumnya. Pembicaraannya dengan Long Xiaoxuan telah menghilangkan keraguan dan ketakutannya. Setelah merangkak begitu lama, tiba saatnya untuk perlombaan naga sejati untuk mengambil langit sekali lagi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah langit dan mengisap semua udara di sekitarnya untuk membentuk lolongan yang memekakkan telinga. Naga mengaum. Itu adalah seni yang pernah ia tunjukkan selama pertempuran Pagoda Velurium. Jiang Chen melakukan kesibukan segel tangan sementara naga mengaum masih bergema di udara. Sinar cahaya menyilaukan keluar dari tangannya, menyebabkan awan yang mengancam bergulir di udara. Beberapa saat kemudian, tubuh sejati Long Xiaoxuan yang megah terlihat samar-samar berkelok di dalam awan. Mengaum, tubuh sejati Long Xiaoxuan terungkap. Raungan naga-naga sejati tidak seperti seni umum lainnya. Ketika dipasangkan dengan deru naga Jiang Chen, itu berubah menjadi lautan gelombang suara yang sangat kuat yang tampaknya ingin membalikkan langit dan bumi. Petir dan kilat membentuk simfoni saat awan bergolak. Seekor naga sejati sedang menari di langit. Kerumunan itu benar-benar terpana. Hampir tampak seperti darah dari setiap kultivator yang hadir telah menyala. Panas membara di dada mereka. Naga, itu naga sejati. Petik 2. Tidak mungkin, ada naga sejati yang hidup di wilayah manusia. Petik 2. Luar biasa. Apakah itu Tuan Muda makhluk roh yang dikontrak Zen? Itu terlalu menggelikan. Petik 2. Naga sejati seharusnya hanya ada di legenda. Tuan Muda Zen benar-benar telah menjinakkan naga sejati. Petik 2. Surga. Menurut legenda, hanya mereka yang mengendalikan nasib surgawi yang akan dipilih oleh naga. Apakah Tuan Muda Zen adalah yang terpilih? Petik 2. Aku terhuyung-huyung. Dengan kekayaan sebesar itu, Tuan Muda Zen hanya bisa menjadi yang terpilih. Kaisar Sura pasti bercanda sendiri jika dia berpikir bahwa seseorang yang tidak sepenting dia memiliki hak untuk merebut tahta suci Peeful Mountain. Petik 2. Yang dipilih oleh naga sejati, ya ampun, aku sudah memutuskan. Aku akan memberikan dukungan abadi aku kepada Tuan Muda Zen. Petik 2. Aku juga, bahkan Kaisar Peeful tidak bisa memegang lilin untuk Tuan Muda Zen ketika datang untuk keberuntungan. Tidak heran dia memiliki begitu banyak prestasi hebat di usia yang begitu muda. Dia diberkati oleh surga itu sendiri. Suatu hari, dia pasti akan menjadi pemimpin yang dikenal luas dari domain manusia. Petik 2. Aku akhirnya mengerti mengapa Kaisar Peeful sanggup meninggalkan ibu kota tanpa khawatir. Dia cukup berpandangan jauh untuk melihat bahwa Tuan Muda Zen sebenarnya adalah orang yang sangat beruntung. Petik 2. Kamu membuat poin yang bagus. Mungkin Kaisar Sura sebenarnya berkolaborasi dengan Kaisar Peeful untuk menguji Tuan Muda Zen. Petik 2. Aku yakin, aku belum pernah merasakan begitu banyak penghormatan untuk siapapun hingga hari ini. Tidak masalah jika Tuan Muda Zen menang atau kalah dalam kompetisi ini. Dalam hati aku, Velurium Capital hanya memiliki satu penguasa, dan itu dia. Adapun yang lainnya, mereka tidak punya peluang. Petik 2. Seekor naga sejati telah mengungkapkan dirinya sendiri. Kaisar besar terperangah. Mereka menahan napas saat melihat pemandangan yang ajaib. Para tamu terhormat juga memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka menatap naga yang sebenarnya dengan saksama, tidak mampu membentuk kata-kata. Itu terlalu mengerikan. Adegan di depan mata mereka telah membalikkan fondasi keyakinan mereka. Itu bertentangan dengan semua yang mereka pikir tahu tentang dunia. Perlombaan naga yang sebenarnya, Brat Zen, apa latar belakangmu? Hati Kaisar Pil Zenith saat ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Bibit keraguan mulai tumbuh. Apakah benar-benar layak untuk melawan Tuan Muda Zen? Apakah itu perlu? Kaisar Suci juga dipenuhi dengan rasa takut. Tuan Muda Zen telah mengontrak naga sejati sebagai makhluk roh. Apakah dia gila? Jika dia benar-benar Jiang Chen, tidak akan ada lagi hari damai bagi kita. Eternal Celestial Capital telah memberikan perhatian yang sangat dekat kepada Velurium Capital karena mereka curiga bahwa Tuan Muda Zen dan Jiang Chen adalah orang yang sama. Mereka berharap bahwa Kaisar Sura akan melengsarkan Tuan Muda Zen sehingga mereka dapat memverifikasi kecurigaan mereka. Setelah apa yang terjadi hari ini, Kaisar Suci hanya bisa berdoa agar Tuan Muda Zen dan Jiang Chen tidak dalam keadaan berafiliasi satu sama lain. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Kaisar Pil Zenith dan Kaisar Suci bukanlah yang terkejut oleh pemandangan itu. Han Qianzhan dan Han Qianshui dari Sekte Yuskaiswat besar juga benar-benar tercengang.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Pil tamu mereka sebenarnya adalah seseorang yang telah menundukkan naga sejati. Mereka tidak bisa mencerna pemandangan di depan mata mereka. Su Huanzhen dari pengadilan surgawi surga mengerutkan alisnya dengan pikiran yang dalam. Jelas bahwa dia juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba naga sejati itu. Sekutu bersumpah Kaisar Sura juga sangat terperangah, terutama Kaisar Fasea. Dia menyaksikan seluruh adegan terbuka dengan mulut ternganga sementara badai mengamuk di dalam hatinya. Dia dikonsumsi oleh keraguan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak percaya dia baru saja melihatnya. Mengapa? Kenapa sepertinya semua yang baik telah jatuh ke bocah ini? Chapter 1215. Semangat atas dan bawah. Manifestasi naga sejati membuat kesan yang tak terlupakan di hati semua orang. Itu adalah adegan yang harus diingat seumur hidup. Mereka semua merasa sulit untuk pulih dari keadaan terguncang. Di arena yang berseberangan dengan sisi Jiang Chen, Kaisar Sura adalah yang paling takjub dari semuanya. Wajahnya gelap seperti langit malam saat dia menyaksikan pertarungan antara naga sejati dan Drake bersayap hitamnya. Drake sedikit lebih unggul dalam hal tingkat budidaya, tetapi setiap karakteristik lainnya lebih rendah. Apakah itu aura, sikap, atau atribut lainnya, Drake tidak bisa mengklaim keunggulan di hadapan naga. Seolah-olah ia telah bertemu leluhurnya yang telah lama hilang, di hadapan siapa ia tidak bisa mengerahkan 1/10 dari keganasan alaminya. Perlombaan naga sejati memiliki kehadiran yang perkasa. Itu adalah sifat yang diturunkan melalui garis keturunannya, menuntut penghormatan wajib dari semua kerabat yang lebih rendah. Drake bersayap hitam memiliki garis keturunan naga peninggalan yang sangat sedikit untuk dibicarakan. Meskipun itu adalah persilangan antara naga dan binatang buas, itu secara signifikan lebih mirip binatang daripada drakonik. Namun, keberadaan bagian naga tidak dapat disangkal. Sebelum seorang anggota ras naga sejati seperti Long Xiaoxuan, itu tidak bisa bertindak sama sekali. Ini tidak dilakukan bukan karena keinginan, tetapi karena insting alami. Selama itu tidak bisa melepaskan sifatnya, kemampuan bertarungnya tetap terjaga. Meskipun Long Xiaoxuan hanya ranah kaisar awal, semua metode rasialnya digabungkan memungkinkannya untuk bertarung secara seimbang dengan entitas kaisar maju. Selain itu, naga itu telah belajar banyak teknik bertarung dari Jiang Chen selama waktu mereka bersama. Secara khusus, dia tahu bagaimana cara menyalahgunakan keunggulan unik yang tersedia untuk seekor naga. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Drake bersayap hitam merintih, di ujung dipukuli. Bentuk pelariannya menghasilkan ribuan luka di hati Kaisar Sura. Harga diri mencuat setiap detik. Dia memiliki Drake sebagai hewan peliharaan selama 100 tahun atau lebih, dan telah melihatnya menggertak banyak makhluk roh lain selama waktu itu. Namun, penampilan memalukan ini adalah yang pertama. Kepanikan yang membuat Drake bergerak seperti anak kecil, berusaha menghindari hukuman disiplin dari orang tuanya. Kaisar Sura belum pernah melihat perilaku seperti itu sebelumnya. Rasanya seperti Jiang Chen memberikan serangkaian tamparan yang disengaja ke wajahnya. Sebelum naga sejati menunjukkan kekuatannya, dia tanpa malu-malu menyatakan bahwa lawannya tidak memiliki kesempatan. Tetapi berbagai hal berbeda dalam sekejap mata. Tuan Muda Zen memanggilnya kodok di dasar sumur. Yah, dia benar-benar cocok dengan deskripsi itu sekarang. Perlombaan naga sejati, wajah Kaisar Sura pucat. Dia ingin lebih dari apapun untuk terjun ke celah di tanah. Dia cemas, iri hati, enggan, bahkan sedikit takut. Percakapan di bawah ini terdengar olehnya. Kata-kata, pewaris naga, sangat melukai martabatnya. Pewaris naga, jadi bagaimana jika Tuan Muda Zen memiliki naga sejati? Dia tidak percaya sepatah kata pun tentang itu. Dia harus menang bagaimanapun caranya. Kegilaan memenuhi matanya saat Kaisar menatap Jiang Chen. Aku benar-benar ingin tahu dari mana asalmu, Zen. Jiang Chen melihat apa yang Shuro dapatkan dengan sangat mudah. Dia ingin membuang seember air kotor ke Tuan Muda. Tetapi Kaisar bodoh melakukannya pada saat yang menakjubkan. Semua orang terpesona oleh kinerja naga sejati. Bahkan jika dia mengakui bahwa dia bukan penduduk asli kota, orang-orang akan berbondong-bondong membuat alasan atas namanya. Siapa sebenarnya yang peduli tentang asal-usulnya? Selama dia bukan iblis atau pengkhianat, sebagian besar tidak akan keberatan jika dia bahkan datang dari pesawat lain. Pertunjukan yang dilakukan Long Xiaoxuan mengguncang penonton hingga ke inti.
Kemegahan semata-mata dari semua itu sudah cukup untuk mencuci otak mereka di tempat, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati kolektif mereka. Pada saat itu, Jiang Chen mendapatkan kerumunan pengikut yang setia. Kaisar Sura tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia berteriak sendiri dengan suara serak. Pertarungan binatang buas tidak berlangsung lama. Di bawah disiplin Long Xiaoxuan, Drake bersayap hitam jatuh berpura-pura mati, tidak mau dan tidak bisa bangkit kembali. Beruntung bagi makhluk itu, Long Xiaoxuan tidak mengejar kemenangannya. Sebagai gantinya, dia melayang ke udara, dengan bangga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil mengelilingi cakrawala, dia memicu momentum Jiang Chen. Sudah cukup, kakak naga. Jiang Chen melambai kepada temannya yang bersisik. Seketika, naga itu berubah menjadi sinar cahaya. Dia menembak ke arah Jiang Chen hanya sesaat sebelum menghilang ke udara tipis, sedikit bukti kehadiran dan perpisahannya. Ada gelombang tangisan terkejut lainnya pada penampilan luar biasa dari penyembunyian yang menakjubkan. Jiang Chen mengharapkan semua ini terjadi. Naga sejati hampir tidak pernah muncul di dunia ini sebelumnya. Dengan demikian, reaksi berlebihan mereka dan lebih banyak yang bisa dimengerti. Ketika harapan seseorang sepenuhnya dibatalkan, tidak peduli siapa orang itu, mereka cenderung mengalami periode kekosongan. Beberapa saat diperlukan untuk mengambil semua yang mereka lihat. Apakah ini perlu dilanjutkan, Sura? Raja Muda Velurium menatap Kaisar dengan setengah tersenyum. Kaisar Sura tampak ternganga melihat Drake bersayap hitam di tanah. Dia bisa melihat dan juga orang lain bahwa itu tidak mengalami cedera di mana saja yang hampir mengancam nyawa. Sebaliknya, ia takut tanpa alasan. Sudah trauma dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Drake bersayap hitam biasanya binatang buas. Tetapi penampilan seekor naga yang sebenarnya sudah cukup untuk menerornya agar bermain mati di tanah, lebih memilih itu daripada benar-benar bertarung. Kehilangannya sejelas hari. Wajah Kaisar Sura memerah. Yang paling bisa dia lakukan adalah menggertakkan giginya. Kamu sudah mencuci otak semua orang, Zen. Namun, aku mempertahankan pernyataan aku sebelumnya. Asal kamu tidak diketahui, siapa yang tahu mengapa kamu datang ke Velurium Capital? Siapa yang tahu jika kamu memiliki motif tersembunyi? Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Kemurahan hatimu tidak mengenal batas, Shuro. Tidak heran Kaisar Pivot selalu berkata kamu memiliki penglihatan yang buruk dan hati yang kecil. Ini baru ronde keempat, namun kamu sudah marah karena kalah. Apakah kamu ingin melanjutkan? Apakah kita perlu? Petik 2. Trikmu telah membuatmu memenangkan ronde ini, Kaisar Sura menggumam. Kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri, nak. Hasil sejauh ini adalah 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan seri masing-masing. Kamu tidak memiliki keuntungan dibandingkan aku. Petik 2. Tes-tes, kamu membuatnya terdengar seperti kamu yang melakukannya, ya. Balas Jiang Chen. Itu benar, kedua belah pihak memiliki skor yang identik. Sekarang, Kaisar Petalplak telah pulih dari kebingungannya. Dia memeriksa Jiang Chen dengan tatapan penuh makna. Putaran kelima jatuh ke Tuan Muda Zen, dari Secret Pivot Mountain. Kaisar yang ramah itu mengumumkan. Tiba-tiba ada tepuk tangan meriah dari sekeliling. Tidak hanya para pemilih muda Tuan Zen awal bertepuk tangan, tetapi banyak dari orang-orang netral dan beberapa pendukung Shuro juga. Para peserta melakukannya dengan penuh semangat, terpesona oleh demonstrasi Jiang Chen yang mengesankan. Seorang jenius muda dari Secret Pivot Mountain telah mengalahkan Kaisar Sura dengan baik dalam pil dao dan penjinakan binatang buas. Ini saja sudah cukup untuk meninggalkan namanya dalam sejarah. Itu tentu saja mendapat lebih dari cukup rasa hormat dari seluruh penonton. Sekarang taruhannya adalah pada titik ini, apa artinya jika Kaisar Sura menang? Dia memiliki keuntungan sehubungan dengan dao bela diri, tetapi ada kecurigaan yang serius bahwa tidak ada set keterampilan lainnya yang cocok. Bahkan jika alasan dibuat bahwa Tuan Muda Zen memiliki tingkat keahlian membuat ketenaran dalam pil dao, ia masih membedakan dirinya dengan kecakapan menjinakkan binatang buasnya. Menjinakkan naga yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai keberuntungan. Kontrol luar biasa pria muda itu terhadap temannya adalah bukti nyata akan hal itu. Naga telah datang dan pergi di bek dan panggilan terkecil. Ini adalah persatuan yang nyata antara manusia dan binatang. Sementara itu, Drake bersayap hitam Kaisar Sura terhampar di tanah dengan tiruan kematian yang buruk. Siapapun yang memiliki otak setengah bisa tahu siapa yang lebih unggul. Dengan demikian,
Dua putaran penjinakan binatang berakhir lagi dengan satu kemenangan dan satu kerugian. Kedua belah pihak masih terikat setelah putaran ini. Tidak ada keuntungan, namun, suasananya dipenuhi dengan euforia terkait naga. Butuh waktu lama bagi orang banyak untuk pulih dari lamunan mereka. Kebodohan itu agak terlalu banyak. Orang-orang memandang Jiang Chen sekarang dengan tatapan yang berbeda. Bahkan mereka yang berada di sisi Secret Pivot Mountain melihatnya dengan rasa hormat, kekaguman dan penghormatan sepenuh hati, termasuk 4 raja, mereka semua memandang Jiang Chen dengan tatapan yang sama dengan yang mereka berikan pada Kaisar Pivot tadi. Pada saat itulah mereka mulai menyembahnya. Kejutan yang diberikan Jiang Chen kepada mereka hari ini melebihi Kaisar Pivot berkali-kali. Mereka sudah lama mengetahui keterampilan dan metodologi perencanaan tertinggi Kaisar. Namun demikian, Yang Mulia belum pernah membawa mereka begitu banyak saat pencerahan dan keheranan. Tuan Muda Zen itu mampu melakukannya lagi dan lagi membuatnya semakin berbeda di mata para pendukung Gunung Suci Pivot. Itu membuat hati mereka tak pernah seperti sebelumnya. Berakhir dengan Kaisar Sura, ada penurunan moral yang signifikan. Kaisar Phasea, yang sebelumnya adalah orang paling aktif yang hadir, kehilangan banyak minat dan energinya. Matanya menjadi bergolak, tetapi pertunjukan itu harus berlanjut. Sudah waktunya untuk babak selanjutnya dalam kompetisi. Kaisar Sura terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Tidak ada jalan keluar dari situasi yang sulit ini. Setelah Pildao dan penjinakan binatang buas dilakukan, ronde berikutnya menjadi milik formasi. Ini juga merupakan area keunggulan bagi Jiang Chen. Karena ada 2 putaran, Kaisar Peerless mengajukan diri untuk tempat lainnya. Dia tidak menghususkan diri pada mereka sendiri, tetapi sebagai pembudidaya terkuat yang hadir, dia memiliki kekayaan terbesar dari pengalaman bela diri Dao. Karena itu, ia memiliki peluang yang lebih baik daripada hampir semua orang. Di sisi lain, Kaisar Sura mengeluarkan pil King Che.